Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang sosok Sultan Muhammad Zain, Profesor Pakar Bahasa Indonesia asal Sumbar. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat tak hanya dikenal dengan kultur dan adat istiadatnya yang kuat, atau makanan lokal dengan cita rasa yang khas dan pesona alam yang memanjakan mata. Tetapi, bumi Melayu ini ternyata juga dikenal sebagai tempat lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia, bahkan hingga ke dunia internasional. Kehadiran para tokoh terkenal ini, baik yang berkiprah di dunia akademik, kebudayaan, politik hingga bisnis, tentu memberikan sumbangsi yang berarti untuk peradaban bangsa Indonesia. Akademisi kelahiran Sungai Pasak, Padang Pariaman, Sumatera Barat ini merupakan pakar bahasa terkemuka di Indonesia. Sultan Muhammad Zain menjadi tokoh kunci dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang kita gunakan hari ini. Profesor jebolan Leiden Belanda ini merupakan penyusun gramatika bahasa Melayu, yang menjadi pendahulu dan dasar-dasar gramatika bahasa Indonesia. Kehidupan dan sederet karya monumental. Karir akademik Profesor Sultan Muhammad berawal pada tahun 1911, di mana saat itu dia menjadi guru bahasa Melayu di Prince Hendrik School, Batavia. 12 tahun kemudian, tepat pada tahun 1923, ia mendapat beasiswa untuk memperdalam bahasa di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda. Keuletannya membuahkan hasil, hingga akhirnya menjadi pribumi Indonesia pertama yang memiliki ijazah tertinggi dalam penguasaan bahasa Melayu. Profesor Sultan Muhammad juga menjadi salah satu sosok pribumi Indonesia yang diakui di kalangan ilmiah. Zain, untuk pertama kali menyusun gramatika bahasa Melayu, yang menjadi pendahulu dan dasar-dasar gramatika bahasa Indonesia pada zaman Jepang. Ia kemudian menulis sebuah buku berjudul Jalan Bahasa Indonesia, yang kemudian memperkenalkan sejumlah istilah penting dalam bahasa Indonesia, seperti kata benda, kata kerja, kata sandang, dan lain-lain. Pada tahun 1951, ia kembali menulis sebuah karya monumental, yakni Kamus Modern Bahasa Indonesia. Kamus ini kemudian dikembangkan oleh Jusuf Syarif Badudu menjadi Kamus Lengkap Badudu Zain yang diterbitkan tahun 1992. Tak hanya itu, Profesor Zaini juga menulis sejumlah karya penting, di antaranya Jalan Bahasa Jepun, Kitab Soerat Menyoerat dalam Bahasa Indonesia, English Dictionary, English Indonesian, Zaman Baroe, Zaman Baru. Dia juga menulis buku sejarah dan biografi, yakni Sejarah, Sriwijaya dan Kerajaan-Kerajaan di Sumatera Era Klasik dan Biografi, Kenangan Peralihan Masa yang diterbitkan pada 14 Oktober 2017. Selain tekun dalam dunia akademik, Profesor Sultan Muhammad Zain juga aktif sebagai aktivis pergerakan. Ia menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Hindia Belanda, PGHB, 1914 hingga 1922, anggota Gemeenteraad, 1920 hingga 1922, dan anggota Volksraad. Profesor Zain wafat pada 6 April 1962 setelah mengalami stroke dalam perjalanan pesawat udara dari Amerika Serikat menuju Tokyo, Jepang. Nama Sultan Mahmud Zain memang kurang akrab di telinga generasi sekarang, meskipun beliau adalah tokoh pendidik yang luar biasa. Sampai-sampai Pak Habibie berjanji akan mengusulkannya sebagai pahlawan nasional jika bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Nama Profesor Sultan Muhammad Zain dikenal puluhan tahun lalu dengan segala prestasinya. Tak banyak ini orang yang menyangka bahwa ia adalah guru yang sangat terpelajar, seorang ahli bahasa Indonesia yang menulis berbagai buku hingga dipakai bertahun-tahun pula oleh pemerintah Belanda sebagai asisten profesor di kota Leiden. Ia bukan ahli sejarah, namun ketekunannya dalam penelitian sejarah patut dihargai. Ia tumbuh kembang di dunia pendidikan dan mengejar ilmu sepanjang hayatnya. Selepas menjadi murid di surau kampung halamannya Pariaman, Sumatera Barat, pria kelahiran tahun 1886 ini mulai bersekolah di Kweekschol, Sekolah Raja Bukit Tinggi, 1904 hingga 1906, yaitu sekolah tertinggi di Sumatera. Sultan Muhammad Zain menjadi guru di Sekolah Rakyat Maninjau dan Sekolah Lanjutan di Makassar, 1908. Ia sampai pula ke Betawi, Jakarta, tahun 1911 dan meneruskan mengajar bahasa Melayu khusus untuk pegawai Bumi Putra Osvia, Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, di Bandung. Di kota yang sama tahun 1914 ia menjadi Ketua PGHB, Perserikatan Guru Hindia Belanda. Sultan Muhammad Zain sempat menduduki posisi redaktur di penerbit terkenal Balai Pustaka pada tahun 1917.
Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan menjadi anggota Gementraat, DPRD, Betawi. Setelah itu menjadi anggota Volksraad, DPR, tahun 1922. Ia bergaul dengan tokoh masyarakat seperti Haji Agus Salim, Husein Jajadiningrat maupun wartawan kawakan Dr. Abdo El Rifai. Puncak dari karir pada masa itu Sultan Muhammad Zain dikirim ke Belanda pada tahun 1922 untuk menjadi asisten Profesor Van Ronkel di Leiden. Disinilah ia dipuji oleh Van Ronkel sebagai anak Minang yang pintar. Bahkan ia sempat dibujuk untuk memperpanjang kontrak kerjanya. Ia menolak untuk lebih lama tinggal di negeri Belanda. Kembali ke Jakarta, Sultan Muhammad Zain mengajar di HBS, Hoger Burger School, yaitu sekolah tinggi pertama untuk warga negara pribumi. Ia mendapat ijazah tertinggi dalam penguasaan bahasa Melayu, lalu pindah ke Bandung sebagai wakil direktur Mosvia, Middelbare Opleiding School for Inlandse Ambtenaren. Di Jogja ia menjadi guru di AMS, Algemeen Middelbare School, sekolah menengah atas, dan kembali lagi ke Betawi Jakarta menjadi guru di Sekolah Tinggi Hukum. Ia kembali berpindah kota. Ia juga menjadi guru di Makassar. Di Surabaya dan Malang ia menjadi kepala sekolah. Di Jogja menjadi kepala Balai Bahasa Indonesia. Kembali ke Betawi Jakarta, ia menjadi dekan Bahasa Indonesia di Universitas Nasional. Ketika Jepang berkuasa di negeri ini, Sultan Muhammad Zain mulai menulis buku tentang gramatika bahasa Melayu. Buku inilah yang menjadi dasar gramatika bahasa Indonesia, yaitu buku Jalan Bahasa Indonesia dan Kamus Modern Bahasa Indonesia. Buku ini, jauh setelah ia wafat, dikembangkan oleh Jus Badudu menjadi kamus lengkap Badudu Zain. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur ternyata juga memakai Kamus Modern Bahasa Indonesia dan beberapa buku yang lain sebagai acuan dan inspirasi penataan bahasa nasional Malaysia. Jauh sebelum Jepang datang ia pernah menulis buku tentang cara surat menyurat kontrak kerja maupun surat pribadi untuk keluarga dalam buku Kitab Surat Menjoerat, memeriksa terjemahan buku Hikayat Martin Harper Sontrom, menerjemahkan buku 437 milioen tentang pembahasan belanja dan pendapatan negara, pengadilan, perkara uang dan pemerintahan dalam negeri, buku Zaman Baroe bahkan ia pernah menulis novel Harta Karun pada tahun 1936. Sultan Muhammad Zain tak puas hanya mempelajari bahasa. Guru sejarahnya semasa ia remaja, Engku Nawawi, adalah tempatnya menimba ilmu sejarah. Ada rasa ingin tahunya yang amat besar tentang sang guru yang sudah menerangkan segala pelosok tempat bersejarah, tapi tak pernah sepatah kata pun muncul cerita tentang kerajaan Sriwijaya yang menurut Coedes arkeolog dan ahli sejarah Asia Tenggara, menjadi kerajaan besar abad ke-7 sampai abad ke-14. Setelah selesai menjadi dekan di Universitas Nasional pada tahun 1956, Sultan Muhammad Zain menyusul anak sulungnya Zairin Zain yang menjadi duta besar di Jerman. Di tempat inilah ia dengan leluasa melakukan penelitian tentang Sriwijaya dengan rinci, menjadi buku Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan di Sumatera era klasik. Penelitiannya tentu tak lepas dari bekalnya bergaul dengan tokoh-tokoh intelektual Belanda seperti filolog Dr. Skrieke, Profesor Van Ronkel yang pernah tinggal di Tanah Minang yang kemudian menjadi atasannya di Universitas Leiden. Ia mengenal Dr. Haziu yang giat bersama tokoh-tokoh kebudayaan Jawa untuk menghapus tingkat-tingkat bahasa Jawa yang memakai tingkat moko, tingkat rendah, yang dianggap sebagai bahasa yang pantas dipakai pada zaman yang demokratis. Anak Minang yang pintar ini juga sempat meneliti serta mengkritisi karya ahli sejarah Asia Tenggara kuno George Coedes. Buku ini juga menampilkan pendapat bahwa Sriwijaya pernah mengalahkan dan menguasai semenanjung Malaysia, Thailand, Filipina, Thailand dan Jawa. Dengan tegas ia tekankan bahwa Sriwijaya adalah identik dengan Melayu. Kebesaran dan kejayaan Sriwijaya sesungguhnya adalah kebesaran dan kejayaan Melayu. Profesor ahli bahasa ini juga dinilai telah melakukan riset yang baik, memakai literatur lengkap dan teraktual pada zamannya. Kemampuan Sultan Muhammad Zain dalam berbahasa Inggris, Belanda, Jerman dan Perancis serta bahasa Sanskerta dan Melayu klasik amat mendukung kelancaran penulisan bukunya. Sejarawan Hartojuwono menganggap Sultan Muhammad Zain adalah bukan sekadar profesor yang cermat dan teliti menyusun rekonstruksi historis kerajaan Sriwijaya, tetapi ia juga seorang yang tekun menelusuri sumber data langka tentang kerajaan ini. Karena pengetahuannya yang luas sebagai siswa Hoofden School, Sultan Muhammad Zain dianggap Hartojuwono mampu meneliti objek yang berbeda dengan agama dan budayanya. Ia menempatkan dirinya sebagai seorang ahli sejarah sekaligus ahli purbakala yang profesional, sejajar dengan para sejarawan modern internasional. Bersamaan dengan penelitiannya tentang Sriwijaya, autobiografinya juga ditulis dengan tulisan tangan yang amat rapi. Cerita semasa di kampung hingga mengikuti anak sulungnya di Jerman sebagai Duta Besar Indonesia terdiri dari 17 bab. Patut dikagumi bahwa seseorang menulis pada usia 70 tahun masih bisa rinci dan cermat mengingat berbagai kejadian puluhan tahun lalu.
Sekian mungkin sedikit cerita tentang sosok Sultan Muhammad Zain, Profesor Pakar Bahasa Indonesia asal Sumbar. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.